Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Politik Bapak Habibi MSI. Perkenalkan, nama saya Muhammad Talab dari KPI kelas 5C yang akan menjelaskan tentang materi 1 sampai 9. Yang pertama adalah komunikasi politik. Pengertian komunikasi politik adalah komunikasi. Komunikasi adalah interaksi, pertukaran simbol atau perpindahan makna, itulah komunikasi. Sedangkan politik adalah ilmu yang mempelajari tentang tata negara. Jadi pengertian komunikasi politik secara singkatnya adalah interaksi yang mempelajari tentang tata negara atau konsep yang mempelajari tentang tata negara. Pengertian komunikasi politik diantaranya adalah politik dan komunikasi politik, sistem politik, sejarah dan ruang lingkup kajian komunikasi politik, manfaat komunikasi politik, itu bagian yang pertama. Terus yang kedua adalah konsep dasar politik. Seperti apa konsep dasar politik? Tidak semua cara bisa dilakukan, semua butuh konsep, semua butuh tujuan, semua butuh perencanaan, semua dan butuh planning. Jadi konsep dasar komunikasi politik ialah dimaknai sebagai perilaku dan kegiatan komunikasi melalui media massa yang tersedia yang bersifat politik, punya akibat politik yang berpengaruh terhadap perilaku politik, itu yang bagian kedua. Terus yang ketiga ialah unsur-unsur komunikasi politik. Jadi unsur-unsur komunikasi politik di dalamnya adalah komunikator politik, pesan politik, saluran politik, dan media-media politik, serta komunikasi politik di era baru media yang seperti saat ini banyak terjadi. Itu bagian ketiga. Terus yang keempat adalah tujuan komunikasi politik. Jadi komunikasi politik itu mempunyai tujuan. Entah itu tergantung dari penggunanya, untuk membangun citra politik, opini politik, partisipasi dan kebijakan politik, dan pemilu. Itu semua tujuan dari komunikasi politik. Terus yang kelima ialah dimensi komunikasi politik dengan aspek lainnya. Di antaranya ialah komunikasi politik dan ideologinya, dengan lambangnya itu seperti apa, komunikasi yang digunakan dalam politik itu seperti apa juga, dan kemudian ada komunikasi politik dan budaya politik. Jadi komunikasi itu juga mempunyai budaya seperti yang digunakan oleh kawan-kawan di rumahnya. Komunikasi politik dan partai politik itu juga berpengaruh, semua serba politik. Itu bagian yang 5. Terus paradigma politik itu apa? Adalah cara pandang dasar kita terhadap politik. Entah kita menggunakan politik itu untuk kejahatan atau untuk kebaikan, itu tergantung dari oknum yang menggunakan. Jadi macam-macam paradigma politik, diantaranya adalah paradigma mekanistis, paradigma psikologis, paradigma interaksional, paradigma pragmatis. Itu adalah sub-sub dari paradigma pragmatis. Terus yang ketujuh adalah teori dan model dasar komunikasi politik. Teori jarum hidroponik, teori khalayak kepala batu, teori informasi dan narkobal. Itu adalah sub-sub dari teori-teori komunikasi dan model dasar komunikasi politik. Sekian dari saya, semoga dapat bermanfaat dan semoga bisa memuaskan hati Bapak. Terima kasih. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.